Rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kau dambaan hati kami selamanya, Tuhan. Bersyukur ada di hadirat-Mu selamanya.
terpujilah Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Yang Maha Kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti bumi kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Bumi kemuliaan
sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ajaib. Engkau luar biasa, hikmat-Mu tak terselami. Terima kasih, hanya oleh karena Engkau menjadi daging di dalam kami, maka kami boleh menyelami segala hikmat-Mu, segala perkataan-perkataan-Mu. Dan kami boleh merasakan bagaimana perkataan-perkataan-Mu itu menjadi daging di dalam kami, menjadi manusia yang lahir di hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih, Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Tak cukup kata-kata manusia untuk memuliakan Engkau. Terima kasih. Semakin hari kami bersekutu dengan Engkau, semakin kami menaklukkan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Oh, ketika kami menaklukkan pikiran kami, maka Engkau bisa lebih leluasa lagi untuk boleh menyatakan firman-Mu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Terpujilah segala hikmat-Mu Tuhan. Kau luar biasa. Haleluya, haleluya. Saatnya kembali kami mau bersekutu dengan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Dengan pribadi-Mu, dengan roh-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh, kami satu dengan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tundukkan pikiran kami ini supaya kembali boleh menerima segala perkataan-perkataan. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Shalom semua, yang di radio juga shalom. Oke, baik. Oke, di radio ada 5 ya. Ada Pak Lunggu, ada siapa lagi? Ada Matian, ada Ma Alexa, itu saja ya yang muncul. Tadi Mak Glow, tapi sudah muncul di Zoom ya. Baik, oke, puji Tuhan saudara. Bagaimana ketika bangun pagi ini? Ada yang bisa cerita tentang apa saja yang dirasakan? Boleh? Silakan. Yang belum hadir di sini yang biasanya ada Heni, ada Bu Arta, siapa lagi? Belum muncul ya. Siapa tahu di radio kali. Oke, ada yang mau cerita? Pak Twin mau cerita kah? Silakan. Belum dulu. Oh, belum dulu. Yang lain? Yang di studio mungkin? Enggak juga. Oke, baik. Tidak ada?
Saya sudah berikan kesempatan Pak Dedi. Oh iya Pak Janu. Baik, puji Tuhan ya. Tapi saya percaya saudara pasti merenungkan ya setiap perkataan yang saudara dengar setiap hari ya. Pasti mulai menemukan sesuatu yang apa ya, yang baru ya, bisa membedakan perkara-perkara yang lama dengan yang baru gitu. Dan harusnya saudara kita akan semakin bergantung kepada Tuhan ya, kepada firman-Nya. Dan kita pasti mengetahui pergerakan perkataannya di dalam kita. Pergerakan firman-Nya ya. Ketika saudara mendengarkan kita sedang memasuki zaman yang baru, bukankah itu harusnya membuat kita merenung gitu ya? Zaman yang baru itu gimana ya? Saudara, kendala kita memang adalah di pemahaman kita yang lama, ya, karena masih adanya gagasan-gagasan kita yang lama yang masih bercokol di sana gitu ya, yang masih sulit kita buang ya, kita ganti dengan pemahaman-pemahaman yang baru yang Tuhan nyatakan sekarang ini gitu. Sebetulnya begitu kita masuk, harusnya memang itu tidak boleh tidak membuat kita bergantung sepenuhnya gitu. Ya, mau tidak mau ya. Membuat akhirnya rasa lapar dan haus akan Dia itu makin meningkat gitu. Ini berbeda ya dengan rasa lapar dan haus dari dunia ini ya. Kalau dari dunia ini saudara, itu membuat hampa gitu. Ya. Tetapi kalau dari Tuhan itu ada sesuatu yang memang sesuai dengan takaran kita gitu. Jadi memang ketika kita menerima firman itu saudara, yang sekarang ini kita mulai memahami pekerjaannya. Sekarang kan kita kan bukan hanya mendengarkan informasi. Ya, mendengarkan firman lalu kita manggut-manggut, oh gitu ya. Tetapi saudara, kita boleh mengetahui bahwa di dalam setiap perkataannya itu ada sesuatu hal yang mungkin tak terjelaskan oleh kita. Ya, tak terjelaskan, tak terpahami, tapi diam-diam saudara, firman itu mengajari kita. Pernahkah saudara merenungkan bagaimana dulu ketika Yesus hidup itu? Kenapa ya kok bisa seyakin itu dia ya? Saudara tidak boleh begini ya, dalam hal memahami kehidupan Yesus dulu, tidak boleh langsung mengatakan, oh dia sudah jadi seperti itu. Tidak bisa. Karena ada ayatnya yang bilang, dia bertumbuh. Makin lama, makin besar, dan hikmatnya juga. Sehingga dia makin disukai manusia dan disukai oleh Allah. Ya, ada pernyataan itu ya. Dari umur dia
12 tahun itu kan, terus dia bertumbuh makin besar gitu, hikmatnya juga. Berarti saudara, dia juga mengalami pertumbuhan sama seperti pertumbuhan kita sekarang ini. Jadi saudara bisa membandingkan dengan diri saudara gitu. Sehingga saudara boleh bertanya kepada roh atau kepada Bapa ya. Jadi kalau sekarang saudara pengertian tentang Bapa itu adalah roh supranatural. Itu juga berbicara mengenai Roh Kudus. Jadi sekarang Roh Kudus itu adalah intinya Allah itu sendiri. Kenapa ada istilah-istilah itu, saudara? Supaya sebetulnya kita itu bisa, karena kan kita ini kan manusia ya, pengetahuan soalnya, butuh akal untuk menjelaskan diri Allah itu sesungguhnya. Makanya ada istilah-istilah itu gitu. Makanya kenapa juga Tuhan kasih perumpamaan itu bukan dia pelit gitu. Tetapi dia itu ingin menstimulasi manusia gitu supaya pikirannya jalan gitu. Supaya ada ketertarikan. Jadi kenapa manusia diizinkan menginterpretasikan dia sama seperti ahli Taurat, orang Farisi gitu ya. Nah, sebetulnya itu adalah keadaan atau kondisi manusia yang ingin mulai memahami tentang Tuhan. Coba Tuhan perhatikan gitu. Jadi Tuhan memperhatikan semuanya. Ya. Jadi cerita-cerita di dalam Alkitab, kisah-kisah di dalam Alkitab itu sebetulnya untuk dipelajari oleh generasi selanjutnya. Ya. Namun generasi selanjutnya ini memang karena terlalu memberikan perhatian yang tinggi atau pemujaan yang tinggi kepada orang-orang sebelumnya. Ya. Sehingga membuat tidak bisa belajar dan tidak bisa membangun di atasnya. Harusnya kita ini, saudara, kondisi yang harus tercipta di dalam kita ini adalah kita itu mesti berani berjalan terus maju atau membangun di atas apa yang dibangun oleh para rasul. Jadi yang dibangun itu walaupun tidak kelihatan, tetapi pengalaman mereka itu harus ya dengan berani saja kita membangun di atasnya. Seperti ketika Andreas ngajarin kita ya, seolah-olah gitu. Itu cukup membantu kita gitu. Kan juga kekudusan kita itu kan karena Tuhan katakan kita kudus. Kan segala sesuatu pekerjaan Allah terjadi di dalam kita itu hanya sesimpel aku ini hamba. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, jadi ketika pilihan Tuhan ada atas kita, ketika saudara ada di sini berarti saudara bisa mengimani bahwa saudara dipilih oleh Tuhan. Entah bagaimanapun kondisi saudara hari ini. Engkau dipilih oleh Tuhan. Ibaratnya kita ini seperti bumi yang sudah rusak, yang direnovasi Tuhan kembali dengan apa? Berfirman. Kan sudah sangat gelap sekali bumi pada waktu itu. Bumi belum berbentuk. Kalau bahasa Batak, bumi jadi rusak. Tarulang. Tarulang itu
tidak pernah digarap lagi gitu. Jadi jadi apa ya? Gelap gitu. Jadi tandus. Jadi tempatnya hantu gitu ya. Lalu datanglah terang. Jadilah terang. Maka Tuhan memisahkan antara gelap dan terang. Dan Tuhan melihat itu baik. Jadi saudara, semua perkataan-perkataan itu sebetulnya bagi kita juga. Dan setelah selesai 6 hari, 1 hari itu 1000 tahun, sehingga masa kerja Tuhan itu atas bumi itu 6000 tahun. Masa kerja Tuhan atas manusia juga 6000 tahun. Ya. Jadi saudara, kenapa fokusnya kepada kita? Karena memang kita diciptakan jadi Tuhannya bumi ini. Makanya saudara, pemulihan kita adalah pemulihan alam semesta ini. Ketika semua manusia dari generasi ke generasi. Jadi saudara, kemajuan teknologi itu adalah usaha manusia untuk lepas dari segala kerusakan. Sampai nanti di penghujungnya, nyatalah bahwa segala usaha manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Artinya apa saudara? Kain kotor, kain lap, kalau dipakai untuk membersihkan ya jadi kotor lagi. Justru jadi merusak gitu. Itulah kain kotor gitu. Tak ada sesuatu pun dari usaha manusia yang rusak ini bisa memperbaiki keadaannya. Jadi ada banyak kisah ya di dalam Alkitab. Jadi yang menceritakan tentang seperti itu. Usaha para orang-orang kudus ingin memperbaiki keadaan. Saudara, ketika gereja mula-mula kita beranjak dari situ ya. Padahal kan awalnya Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di sana kan belum ada yang namanya menggembalakan gitu. Ya. Namun Tuhan pernah berpesan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ada 3 tipe ya. Domba di sana. Ada anak domba, ada yang remaja, ada yang sudah dewasa gitu. Ya. Nah, Paulus menemukan ada 5 jawatan gitu. Gembala, rasul, nabi, dan manusia membuat tingkatan-tingkatan itu. Padahal di dalam Tuhan nggak ada tingkatan-tingkatan itu. Lalu ada orang yang mungkin ketika melihat dirinya dipakai oleh Tuhan, dia menyebut dirinya nabi gitu. Ya, sehingga dia dengan pede bilang ke orang, saya nabi ke-26 katanya kan. Saudara tentu maksudnya siapa nabi ke-26 itu. Nggak tahu itu hanya dari mana ya. Bisa menghitung. Padahal nabi itu banyak sekali, saudara. Cuma 26. Ya, banyak sekali ya. Jadi itu adalah pemahaman kalau dia tidak bertobat ya akan ketinggalan lah. Ya, ketinggalan akan pekerjaan Tuhan karena dia menganggap dirinya sudah lebih daripada yang lain. Dia tidak akan mendapatkan pekerjaan lain lagi yang dari Tuhan. Ya, dia akan tergilas dengan pemahamannya yang salah. Ya, jadi itu tidak usah dipermasalahkan, ya, tidak dipermasalahkan. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat
perkembangannya firman di dalam kita. Kita boleh karena dia katakan dia itu jalan gitu. Akulah jalan, katanya, kebenaran dan hidup. Dan dia bilang dia tinggal di dalam kita. Demikianlah dia itu juga mengatakan kepada kita, kalau engkau melihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Gitu. Di satu sisi, saudara, di satu sisi memang itu adalah kebenaran yang absolut gitu. Ya, bahwa memang dialah Allah itu yang sesungguhnya. Namun pada prakteknya dia mengatakan Bapakku lebih besar daripada aku. Nah, sekarang kita baru mengerti ternyata yang bicara itu adalah ketika mewakili kita itu sebagai manusia. Dia anak manusia. Nah, jadi dari semua perkataannya itu, kalau kita renungkan sekarang di zaman yang sekarang, maka kita akan mengerti dan ketika kita memposisikan diri kita seperti dia, anak manusia ya, maka kita juga harus mempersenjatai pikiran kita demikian. Bahwa kita ini anak manusia. Apa perbedaan antara anak manusia dengan Allah itu penting. Apa perbedaannya? Anak manusia itu adalah ciptaan. Jadi tidak salah kalau kita mengatakan juga Yesus itu ciptaan. Karena mewakili dirinya sebagai anak manusia. Tetapi yang di dalam dia adalah Allah itu sendiri. Jadi makanya kita tidak salah menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sama dengan Yahweh. Dan demikianlah kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua dia tidak pakai nama Yesus lagi. Artinya begini, saudara. Kalau orang yang nggak mengikuti prosedurnya ini akan mengatakan, wah ini salah ini. Karena tidak lagi mengatakan itu Yesus, ini berarti yang datang ini siapa? Inilah pemahaman manusia yang apa ya? Yang takut sesat itu. Ya, sama dengan ketika dulu Tuhan mengatakan dia itu anak Allah. Itu kan membuat gempar, dianggap dia menghujat Allah. Tuhan menjelaskan pakai apa? Pakai firman. Tidakkah ada tertulis di dalam Tauratmu? Musa pernah berkata bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Lalu kenapa kamu bilang saya sesat? Ketika saya menyebut diri saya anak Allah. Jadi Tuhan menerangkan itu. Coba bayangkan diri saudara seperti Tuhan Yesus dulu gitu. Boleh saudara? Bisa. Karena dan memang harus demikianlah saudara memahami pekerjaan Tuhan itu. Bisa demikian. Belajarlah daripada aku, kata Tuhan. Bagaimana caranya kita belajar dari Tuhan? Kita nggak pernah berjumpa dengan dia. Bagaimana caranya? Ya izinkan dong Roh Allah itu menjadi manusia di dalam kita. Pakailah iman kita. Kan semua itu kan dengan iman. Nah, itu sebabnya saudara, dia perlu dalam suasana makan. Suasana makan itu adalah suasana yang tidak terburu-buru. Gitu. Makanya
Ketika pagi seperti ini, saudara, itu beda kondisi kita dengan ketika malam hari. Pagi hari ini bisa kita tenang gitu. Ya. Tenang mendengarkan dia berbicara santai gitu. Ya. Dan dari situ ketika kita belajar pagi seperti ini gitu ya. Kita belajar seperti duduk di kaki Tuhan. Ingat tadi dengan caranya ya, belajarlah daripadaku. Dari mana? Ya dari bagaimana firman itu menjadi daging di dalam kita. Pernahkah saudara bayangkan bagaimana ketika dia itu mengatakan, ketika murid-muridnya itu heran ya sama dia. Dia mengatakan menghardik badai jadi tenang. Dia membagikan orang mati. Dia memecah-mecahkan roti. Mereka ini, kok bisa ya ada orang seperti ini? Gitu. Ini pastilah bukan manusia biasa ini. Pastilah dia ini yang dijanjikan di dalam Alkitab itu. Cuman karena dia tidak muncul persis seperti yang diduga oleh orang-orang Farisi, makanya orang-orang Farisi itu jadi tersandung. Harusnya menurut mereka dia itu ada di sinagoge, saudara. Harusnya dia itu menjadi keturunan salah satu imam gitu di situ gitu. Tapi kenapa siapalah dia ini? Nah, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tahu. Bahkan sengaja Simeon dan Hana, mereka yang berpuasa di bait suci itu, menghabiskan waktunya di bait suci, sengaja Roh Kudus taruhkan di dalam hati mereka ketika Simeon menatang mengangkat bayi Yesus pada waktu itu. Dia boleh melihat jauh ke depan. Dan saudara pasti itu tersiar, saudara. Kabar itu gitu. Ya, tapi kejadian berlanjut dan tidak ada lagi diceritakan kisahnya sejak umur 12 tahun itu, saudara. Jadi dari mana kita tahu kisah tentang Yesus dari 12 sampai 29? Dari mana? Kenapa tidak ada dalam Alkitab? Kalaupun orang mulai ada yang menceritakan, oh Yesus gini gini gini, nah itu tidak terlalu kita terima. Tetapi apakah Yesus tidak punya kisah dari 12 sampai 29? Ada dong. Selama 17 tahun itu. Ada ya? Dan antara ketika dia bayi sampai 12 juga kan tidak ada kan. Yang ada hanya ketika berumur 12 tahun. Lalu dari mana kita tahu? Pernahkah saudara merenungkan bagaimana kita itu belajar dari Tuhan? Adakah pikiran yang sudah mulai terbuka? Mungkinkah Tuhan bisa menceritakan kepada saudara cerita tentang pengalamannya dulu? Mungkinkah? Jawabannya mungkin. Amin. Hanya masalahnya kita nggak punya iman untuk itu. Saya katakan saya mencoba menyamakan diri saya dengan saudara. Karena
Demikianlah dulu saya gitu loh. Menanti-nantikan Tuhan berbicara dari sorga. Menanti-nantikan Tuhan yang adalah roh itu berbicara di hati saya. Apakah demikian? Tidak lagi. Karena dia sudah berfirman. Apa firmannya? Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Itu firman. Apakah saudara percaya firman itu? Percaya, Pak. Tapi pada pengalamannya saya sulit mengerti. Itu karena apa, saudara? Kita terbiasa dengan pola pikir yang lama. Sesimpel itu. Apakah saudara punya iman sebesar biji sesawi? Apa jawaban saudara? Ya punya lah, Pak. Orang sebesar biji sesawi itu kan kecil sekali. Punya lah, Pak. Saya juga sudah ketika mendoakan orang, saya melihat mujizatnya terjadi atau apapun gitu. Berarti kita punya iman sebesar biji sesawi. Lalu pertanyaannya, apakah engkau percaya kalau aku bisa cerita tentang pengalamanku ketika menjadi manusia? Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu, saudara? Tuhan yang bilang kan, belajarlah daripada aku. Bagaimana kita belajar dari dia? Pernahkah kita bertemu dengan dia secara manusia? Secara apple to apple? Muka dengan muka? Pernahkah? Di dalam pikiran kita begini. Wah, itu kan Musa berhadapan muka dengan muka. Apakah Musa benar-benar berhadapan muka dengan Tuhan? Itu firman Tuhan, saudara. Dan karena itu firman Tuhan, maka itulah kebenaran. Cuman dalam pikiran kita, muka dengan muka, seperti kita kayak gini, lihat mukanya kan. Itulah pengertian manusia. Namun pengertian Tuhan tak sama. Bahasa Tuhan nggak sama dengan kita. Nah, dari situ saudara mesti beranjak gitu. Karena memang nggak mungkin kita bisa, nggak ada mungkin satu manusia pun mewakili diri Allah itu sendiri. Muka kita saja berbeda-beda semua. Dia kembar sekalipun, kembar identik sekalipun, tetap ada perbedaannya. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan kalau rupa Tuhan itu seperti yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam kalender? Wong di kitab Wahyu saja ada 4 rupa, 4 wajah kan? Wajah singa, wajah apa lagi? Wajah Raja Wali, apa lagi? Satu lagi? Ada 4 ya, satu wajah anak manusia ya. Nah, itu juga tak bisa mewakili Tuhan itu semua. Jadi bagaimanakah wajahnya Allah itu? Lalu bagaimana dikatakan kita berhadapan muka dengan muka? Dengan dia gitu. Lalu ketika kita berhadapan muka dengan dia, apakah kita sudah mengenal dia? Belum tentu kan? Kita harus mengenal lewat persekutuan. Makan, sering makan bersama dengan dia. Waktu 3,5 tahun ini, disinilah kita boleh mengenal sedikit demi sedikit tentang dia.
Dan ternyata saudara, dia itu tepat di dalam kita. Ketika kita mau belajar dari dia, benar-benar pengalaman kita selama kita hidup. Dan kalau kita mau melihat atau menerima firman-Nya bulat-bulat. Sebelum bulat-bulat itu saudara kita ditaklukkan dulu. Tetapi kalau kita sudah bisa bulat-bulat menerima firman-Nya, saudara akan bisa mengenal dia dengan sangat jelas. Tidak ada ambigu di dalamnya. Tidak ada keraguan-raguan. Nah, jadi pengenalan kita yang sekarang ini, saudara, ini seperti sebuah perjalanan. Perjalanan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Belum pernah kita lalui. Dan tidak ada manusia yang pernah menjalani ini. Mau siapapun tokoh-tokoh sebelum saudara, tidak ada yang bisa menjelaskan kepada saudara. Saudara tidak bisa minta pengalaman Daud, pengalamannya Abraham, untuk mengajari saudara tentang apa yang ada di depan. Karena, toh mereka juga belum pernah menjalaninya. Mereka hanya melihat dari tempat mereka. Makanya sekarang itu mereka itu hanya memandang Tuhan. Karena mereka disuruh istirahat. Mereka seperti soko guru. Dan kita pun harusnya itu menanti-nantikan Tuhan setiap waktu di pintu kemahnya. Kita menantikan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Bukan menduga-duga. Sama seperti saya setiap pagi, saudara. Saya belajar tidak mau menduga-duga apa yang mau Tuhan sampaikan. Saya belajar tidak mau sok tahu atau sok ngajar, saudara. Karena dalam hal ini kita semua harus belajar. Karena posisi kita sebagai anak manusia. Makanya, saudara, dari mulut Tuhan ketika dia menjadi anak manusia, dia berkata, anak manusia pun tidak tahu, katanya. Saudara, ketika dia berkata, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, katanya. Dari situ kan seolah-olah dia lebih besar daripada Roh Kudus gitu. Padahal Roh Kudus itu adalah intinya Allah. Tahu apa pengertian daripada perkataan itu? Saudara, pengertiannya adalah Tuhan itu bekerja berdasarkan landasan sebelumnya. Makanya dikatakan diutus dalam namaku. Makanya ada istilah, dia mengaruniakan nama kepadanya. Nama di atas segala nama. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Namun saudara, orang telah membuat nama itu seperti jampi-jampi. Dan telah membuat nama itu, saudara, sehingga ketika ada membawa nama yang lain, padahal esensinya sama adalah pencipta, maka kalau dia tidak pakai nama itu, nama Yesus itu, saudara, maka orang itu dianggap pokoknya kamu nggak bisa masuk surga lah, kira-kira begitu. Padahal esensinya bukan di situ. Esensinya adalah pribadinya yang mengubahkan. Makanya Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu bisa melihatnya. Makanya saudara, kalau kita bandingkan sekarang, kehidupan daripada orang-orang
percaya atau mungkin para hamba Tuhan yang besar dibandingkan dengan orang-orang, bahkan orang di luar orang Kristen, kita jauh ketinggalan. Tidak ada yang kita lihat yang di mana mereka itu punya keberanian mempertahankan iman. Semuanya justru mereka lebih cepat tunduk kepada pemerintah. Iman daripada saudara kita seberang, saudara sepupu kita, iman mereka menunjukkan bahwa mereka itu kekeh bahwa bait suci kami itu suci, katanya. Jadi mereka kekeh itu mempertahankan. Mereka rela demo gitu. Harusnya kita yang lebih itu di situ, saudara. Tapi disitulah sebetulnya Tuhan sedang menunjukkan bahwa Tuhan itu diam di antara kita. Bahkan ada di dalam kita. Rahasia ini besar. Yaitu apa? Christ is in you. Bukan among gitu ya. Bukan di antara gitu. Tetapi di dalam kita. Jadi dari sini saudara kita akan tahu kita benar-benar semua kita ini. Seperti yang dia firmankan. Tidak perlu lagi orang mengajar kamu tentang bagaimana cara mengenal Allah. Karena Bapa akan mengajar kamu. Allah akan mengajar. Tua, muda, besar, kecil akan diajar oleh Allah itu sendiri. Itu firman. Dan dari kita mendengarkan firman atau menangkap firman, lahirlah iman. Saudara, pengenalan yang seperti ini tidak bisa diajarkan oleh manusia. Mau sampai berapapun pengertian mereka tentang Alkitab, nggak bisa ngajar seperti ini. Karena ini kebodohan, nggak mungkin. Kamu itu sok gitu, kamu itu sombong, kamu enggak kayak gitu, kamu sesat. Makanya Tuhan sudah wanti-wanti kalau gurumu saja dibilang sesat, penghulu Belzebub katanya, apalagi kamu. Jadi kita sudah harus siap-siap akan hal itu. Makanya Paulus mengajarkan atau siapa itu orang rasul-rasul mengatakan kepada kita, kita mesti mempertanggungjawabkan atau menyatakan iman kita dengan lemah lembut. Tidak bertengkar, tidak berdebat. Makanya Tuhan katakan, belajar daripadaku karena aku lemah lembut. Pikullah kuk yang kupasang. Nah, jadi kita hanya memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan. Dan bebanku ringan katanya. Jadi dari perkataan ini, itu sangat menolong kita, saudara. Enggak ringan kok. Padahal mungkin pada kenyataannya kayaknya berat. Tapi kita lebih percaya mana? Perasaan kita atau firman Tuhan? Inilah ujian setiap hari.
Ketika kita melihat muka kita murung oleh karena keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Wajar dong kita melihat kemunafikan orang-orang, ketidakadilan. Wajar dong kita gusar. Tuhan saja gusar kok dulu. Coba saudara perhatikan. Ketika Habakuk berkata, ketika hukum terdesak ke belakang. Coba saudara perhatikan bagaimana si Babe itu ketika dia cerita. Dia itu rasanya gimana gitu. Seperti itu juga perasaan Tuhan dulu gitu loh. Makanya dia murka. Tapi apakah terus dia murka? Tidak. Lalu kenapa dia bisa murka? Makanya dia menasehati. Kalau kita marah, jangan sampai matahari terbenam. Bukan membenarkan, jadi kita itu bisa marah-marah. Bukan. Makanya dia bilang, kalau ada orang yang marah sampai marahnya tingkat dewa, dia itu harus dihukum gitu. Harus mati katanya. Itu nasihat. Kenapa sampai muncul perkataan itu? Supaya si jahat itu, yang jadi algozo itu ya, itu bisa membunuh. Ketika apa? Kita di luar batas. Makanya dia wanti-wanti. Belajarlah daripadaku. Bagaimana kita belajar dari dia? Ya ngomonglah sama dia. Tuhan, waktu engkau dulu pagi-pagi, sudah bangun ya. Saya tadi bangunnya itu jam 4:25. Nah, itu saya udah segar sekali gitu. Ya. Jadi saya doa gitu ya. Karena segar sekali ya. Dan biasanya kalau bangun jam segitu, biasanya kan dibangunkan oleh alarm ya. Alarm saya bunyi 4:10. Ya. Nah, jadi ini jam 4:25 ya. Itu sudah segar sekali, saya ke toilet gitu, saya lihat, saya kaget pertamanya, jangan-jangan nggak bunyi alarm gitu kan. Karena rasanya sudah lama sekali tidurnya gitu. Padahal tidurnya juga di atas jam 12. Tapi kok bisa ya? Kok rasanya kok udah lama sekali tidurnya gitu. Oh ternyata bisa. Apalagi saudara kalau tubuh kita nanti beralih kepada tubuh kemuliaan gitu kan. Seperti yang dia janjikan. Kan kita boleh membayangkan seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa katakan kepada gunung ini untuk beranjak. Dia pasti menuruti perkataanmu katanya. Wah, orang sangat terobsesi dengan itu ya. Tapi apakah itu yang luar biasa? Bukan. Buktinya Paulus bilang, sekalipun aku punya iman untuk memindahkan gunung, iman yang sempurna, kalau aku tidak punya kasih, tak ada gunanya. Padahal saudara, orang-orang kedagingan kan sangat ingin punya iman yang besar. Lalu kenapa Tuhan berfirman seperti itu kan? Kenapa dia berfirman seperti itu? Kenapa secara tidak sadar, tidak disadari bahwa itu kan pasti memancing kedagingan daripada murid-muridnya kan? Harusnya kalau setiap hamba Tuhan yang dalam tanda kutip luar biasa dalam imannya, dengan keadaan yang sekarang gitu, harusnya bisa belajar bahwa ada fase-fase dalam kita belajar dari Tuhan. Ada fase pertumbuhan kita gitu. Harusnya sudahlah pelajaran tentang iman yang seperti itu sudah cukup lah.
pelajaran tentang membangkitkan orang mati, pelajaran tentang mendoakan orang, pelajaran tentang masuk alam roh, turun ke dunia orang mati, atau itu harusnya sudahlah. Sekarang sudah cukup, karena Tuhan yang supranatural itu dia tempatnya bukan jauh nun di sana. Justru dia itu turun ke tempat yang paling rendah. Jadi kalau ada orang yang menceritakan dia sudah dibawa ke sorga, turun naik sorga, nah itu ditipu oleh halusinasinya, ditipu oleh iblis. Mengatakan kepada jemaatnya, wah dia sudah bolak-balik ke sorga katanya. Dia dibawa ke langit ketiga, ke langit ketujuh mungkin. Dia mungkin dibawa ke sidang ilahi mungkin. Oke. Tetapi itu mah biasa. Gak usah terlalu dibesar-besarkan yang seperti itu. Itu mah biasa. Bukankah kita sudah pernah ngalamin itu, mencicipi itu? Lalu Tuhan menunjukkan kepada kita. Sekarang coba kamu lihat. Orang-orang yang dulu kamu doakan. Sering kamu doakan. Mau ajarin dia. Kamu layani dia. Sekarang coba kamu lihat hasilnya. Di mana mereka sekarang? Kenapa kok mudah sekali mereka berbalik daripada Tuhan, berbalik kepada dunia ini? Bukankah engkau boleh bertanya sedikitlah, adakah yang salah dari pengajaranku, dari caraku melayani? Itu harusnya menjadi pertanyaan bagi kita. Dan itulah yang dialami oleh Paulus ketika dia sudah korbankan segala sesuatu. Dia nggak pernah ngambil untung daripada orang-orang yang dia gembalakan, yang dia ajarin gitu. Dan dia menunjukkan hidupnya tak bercela. Ditunjukkan semuanya, kurang apa gitu. Tapi kenapa mereka malah meninggalkan Paulus dan mencintai dunia? Dia mulai melihat di dalam diri jemaat ada yang melakukan dosa lebih parah daripada orang-orang yang ada di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Disitulah saudara, ambisi dia. Ingin membantu Tuhan dalam pekerjaannya harus ditundukkan oleh Tuhan. Dan tanpa sadar, dia yang merasa dirinya sudah sangat baik dalam mentaati Tuhan, ternyata justru dia paling sulit ditundukkan oleh Tuhan. Oh, itu pelajaran seumur hidup saudara bagi Paulus. Ketika misalnya orang seperti Parlin ini menjelaskan seperti ini, saudara, dia tahu saya. Dia perhatikan tentang hidup saya. Dia tahu bagaimana mungkin saya dulu mengikuti dia lewat tulisan-tulisannya. Martin Luther juga tahu tentang saya. Dia tahu bagaimana saya begitu mengidolakan juga. Terbukti dari perkataan-perkataan saya. Lalu pada masa yang sekarang, ketika manusia ini, manusia Parlin ini, mau duduk di kaki Tuhan, yang dia tahu saya tidak melihat Tuhan itu. Petrus pun tahu saya tidak melihat Tuhan secara kasat mata. Dia tahu kok. Dan sekarang juga mereka mengalami hal yang sama. Yang mereka lihat itu adalah perkataan-perkataannya.
Maka mereka menantikan perkataan-perkataan Tuhan dari seluruh generasi yang masih hidup ini, yang sudah mulai dipimpin oleh Tuhan. Jadi mata mereka mengikuti kemana anak domba itu pergi. Saudara, kisah mereka sekarang itu menjadi lebih nyata sekali, saudara. Mereka benar-benar hidup kembali. Karena keberadaan mereka ditentukan oleh iman kepada perkataan Tuhan yang disampaikan kepada mereka di hati mereka yang paling dalam. Pertama kali ketika mereka beralih dari tubuh yang dapat binasa ini, mereka keluar dari kemah mereka. Mereka masuk kepada suatu realita yang lain gitu. Di mana tubuh mereka ini tidak lagi menjadi sandungan. Oke, sudah tidak menjadi batu sandungan lagi. Ada misteri yang terbukakan gitu. Tetapi awal-awalnya saudara, mereka itu bertanya dalam hati mereka, di manakah Tuhan itu sesungguhnya? Di manakah sebetulnya tempat kediaman Tuhan itu? Di mana sih gunung Tuhan itu? Lalu mereka bertanya dalam hati mereka. Tepat ketika mereka bertanya, mereka mendengarkan suara. Bukankah aku ada di dalam engkau? Tidak percayakah engkau? Di manakah surga itu Tuhan? Bukankah aku tinggal di surga? Bukankah berarti kalau engkau tinggal dalam aku, engkau sudah ada di surga? Jadi saudara, ketika ada manusia ini yang cerita seperti ini, mereka itu terkagum bukan kepada manusia ini, bukan. Mereka melihat firman yang menjadi manusia itu, yang berbicara lewat manusia yang dikenalnya ini. Disitulah mereka baru mengerti. Oh, dulu Tuhan seperti ini ya. Dari sinilah kita boleh belajar dari Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Dari mana? Dari pengalaman kita diajar oleh Tuhan. Ketika diam-diam tubuh saudara ini mulai tidak menjadi batu sandungan lagi bagi saudara. Itu karena apa? Itu karena saudara makan firman-Nya tiap hari. Makan perkataannya. Saudara mengunyah perkataan-perkataan Tuhan. Mengunyah artinya. Menerapkannya dalam hidup saudara. Mempercayainya dengan hati yang tulus. Dengan hati yang murni. Maka diam-diam Tuhan menunjukkan wajahnya kepada saudara. Apa artinya saudara? Artinya adalah kita boleh melihat wajahnya lewat penampakan Tuhan yang bukan secara kasat mata. Namun iman kita berkata, saya sudah melihat Tuhan muka dengan muka. Ini bukan imajinasi. Karena dia akan izinkan kita mengalami tubuh kita ini seperti yang saya katakan tadi, saudara. Dalam kondisi seperti itu, ini sudah ratusan hari kan? 351 hari sekarang. Itu benar-benar saudara tubuh kita ini lama-kelamaan berubah. Makanan kita, makanan utama kita bukan lagi makanan secara jasmani. Tapi makanan utama kita sekarang adalah firman. Kalau dulu makanan mereka roti, gitu kan?
Kalau sekarang kita kan makanan kita kan biasa kan nasi apa gitu kan. Lidah kita berbeda dengan lidah orang Israel kan. Tapi apapun itu semua makanan. Tetapi sekarang makanan kita yang utama adalah firman-Nya. Kita akan melihat tubuh kita ini makin lama makin terangkat dari dunia ini. Makin lama tubuh kita ini nggak boleh disentuh oleh sakit penyakit. Karena tubuh kita ini sudah dijenuhi oleh perkataan-perkataannya. Dijenuhi artinya itu di mana ya? Dimasuki atau marinating gitu. Menyatu, meresap. Firman-Nya seperti vitamin, seperti protein. Firman-Nya seperti apa ya? Menjadi imun bagi kita gitu. Firman-Nya itu menjadi perlindungan bagi kita. Menjadi proteksi bagi kita. Sehingga saudara, dengan sendirinya kita melihat Tuhan itu nyata sekali di dalam kita. Tetapi bukan karena pengalaman itu kita percaya sama Tuhan. Bukan. Tetapi karena perkataannya adalah kebenaran. Lama-lama saudara terbangun dalam pikiran kita ini. Imajinasi kita. Pikiran kita. Hati kita. Benar-benar kebenaran itu mencengkeram kita. Sehingga pikiran kita ini tidak akan berani memikirkan sesuatu di luar yang dipikirkan oleh Tuhan. Pikiran kita tidak liar lagi. Hati kita lama-kelamaan tidak punya sesuatu yang kita simpan untuk diri kita sendiri. Kita tidak punya ambisi lagi di dalam diri kita. Semakin lama kita mengenal Tuhan, semakin lama kita dalam dari usia kita secara jasmani dan usia kita secara rohani. Rohani itu maksudnya pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Itu akan membuat kita justru semakin sederhana. Karena apa? Pikiran kita sudah dipenuhi dengan apa? Segala miliknya Tuhan adalah milikku. Kalau bumi ini miliknya Tuhan, berarti bumi ini milikku. Apa yang ku kejar dari bumi ini? Firman yang disampaikan oleh Tuhan. Kalau kita statis, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Iblis akan menawarkan mewarisi buminya. Tetapi begitu kita bertumbuh terus, begitu kita mencari kebenaran, maka secara otomatis seluruh yang ada di muka bumi ini tunduk kepada otoritas perkataan Tuhan yang lewat mulut kita. Kenapa masih belum tunduk? Itu adalah hanya karena kita itu masih dalam on progress. Atau usia kita, pemahaman kita akan Tuhan belum mencapai waktunya. Saudara, ujian-ujian yang kita alami setiap hari membuat kita semakin lama semakin bergantung kepada Tuhan.
Itu adalah satu kondisi yang kita bangun setiap hari. Tetapi dalam kita membangun kondisi ini, kita mesti melihat masih adakah unsur dari diri kita sendiri secara pribadi. Ini diperhatikan oleh Tuhan yang adalah roh itu. Sekarang bedakan ya antara firman, bedakan sedikit maksudnya. Karena ini perlu untuk pikiran kita. Untuk akal kita ini belajar. Bedakan sedikit gitu. Supaya kita boleh memahami seperti itulah Tuhan dulu. Dia itu anak manusia. Kenapa dia mengatakan bahwa hanya Bapa yang tahu? Bapa yang tahu. Lalu dia bilang Roh Kudus yang tahu. Roh Kudus itu kayak intinya. Nggak sama dengan yang dikatakan penolong yang lain gitu. Seolah-olah ada tingkatannya lebih rendah daripada Bapa itu. Bukan. Jadi yang dimaksudkan adalah rohnya itu. Jadi posisi Yesus pada waktu itu adalah manusia. Anak manusia. Dan kita semua, posisi kita anak manusia. Jadi saudara, dari sini saudara, perkataan yang dulu yang dikatakan oleh Pak Andreas, supaya kita menjadi Allah, nah itu mesti kita sudah harus lewati itu. Karena kan perkataan itu juga berdasar. Berdasar dari mana? Dari yang dia katakan, kamu adalah anak Allah. Ya. Tetapi tujuan akhirnya adalah kan supaya kita ini di dalam kita itu tidak ada pemberontakan lagi. Kenapa sampai iblis itu berani berontak kepada Tuhan? Kenapa? Karena dia itu hendak menyamai. Makanya saudara, ketika seseorang tetap bertahan kepada bahwa Allah itu penuh kasih semata, maka dia nggak pernah bertobat. Maka dia nggak pernah tunduk kayak hamba. Mereka telah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Mereka merasa sudah dirinya itu sudah pokoknya top banget lah. Itulah yang terjadi dengan murid-murid. Mereka bersaing satu dengan yang lain. Ingin mencari tempat yang lebih tinggi. Tuhan mengajarkan, bukan kayak gitu. Kalau kamu ingin menjadi terbesar, hendaklah kamu menjadi yang terkecil. Disitulah ujiannya. Itulah ujian yang dialami oleh Elia. Ketika dia dipanggil, botak gitu kan. Ujian atas ambisinya. Hanya kalah dengan apa? Dengan perkataan seorang wanita Isabel. Ini yang sedang terjadi sekarang. Semua hamba Tuhan tadi merasa imannya luar biasa. Tapi hanya dengan isu virus yang sangat mematikan. Isu saja, saudara. Lebih kuat sebetulnya isunya. Lebih kuat penipuannya. Lebih kuat intimidasinya. Sudah lewat jam 6. Makanya kadang-kadang saudara pas di lagunya itu kalau saya sudah lihat di jam berapa gitu. Aduh. Oke, ya sudah jam 6 ya. Kita bisa lanjutkan besok lagi ya. Saya percaya saudara, walaupun misalnya kayak terputus seperti sekarang saudara, saya percaya saudara, Tuhan bisa melanjutkan dalam hati saudara. Lebih enaknya seperti itu. Biarlah kiranya setiap kita yang ada di tempat ini mengerti rahasia bagaimana duduk di kaki Tuhan. Saudara,
Saudara punya kan kerja gitu setiap hari. Saudara punya kesibukan. Tapi pasti ada 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kau punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Merenung sebentar aja. Oh, engkau menikmati sorga sepanjang hari ini. Dimanapun kita berada. Kita menikmati keindahan Tuhan. Itu tepat ada dalam hati kita ini. Setiap apa yang kita kerjakan. Ada Tuhan di sana. Ketika engkau ada di kedai kopi sekalipun. Engkau bisa menikmati Tuhan di sana. Di tengah kerumunan sekalipun gitu. Engkau bisa menikmati Tuhan. Dan Tuhan akan membawa orang-orang kepadamu. Supaya engkau mengizinkan Tuhan mengajari melalui mulutmu. Baik, mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih buat perkataanmu hari ini. Terima kasih. Engkau mengajari kami. Engkau memperlengkapi kami. Engkau menolong kami. Bahkan, engkau hidup di dalam kami. Dan kami boleh melihat engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kalau kerajaanmu sudah ada di atas muka bumi ini. Terpujilah engkau. Setiap makhluk harus mengakui kedaulatanmu Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Sampai ketemu besok pagi. Semangat, semangat, semangat.